Aku baru mengetahui sifat asli suamiku setelah kami menikah. Assalamualaikum sahabat Bunda. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Buat sahabat Bunda yang sudah subscribe, semoga rezekinya dilancarkan ya. Amin ya robbal alamin. Kamu yakin dengan dia, Nak? Dia bukan dari keluarga yang berada. Ibu khawatir masa depanmu akan sulit. Suara ibuku terdengar lembut namun penuh kekhawatiran. Aku menghela nafas panjang. Bu, aku tahu dia bukan orang yang kaya, tapi dia begitu mencintaiku, Bu. Bukankah itu yang paling penting? Ibuku terdiam sejenak, lalu menatapku dalam-dalam. Cinta itu penting, tapi kamu juga harus realistis. Hidup tidak hanya tentang cinta. Apalagi kamu baru saja lulus sekolah. Ibu hanya ingin yang terbaik untukmu. Aku menunduk, menatap lantai di bawah kaki. Aku tahu apa yang diinginkan ibuku. Tapi hatiku berbicara lain. 2 tahun aku bersama dengan lelaki itu, dan kasih sayangnya telah menjadi bagian penting dalam hidupku. Mata ibu berkaca-kaca, tapi dia tetap tenang. Kalau begitu, kita pulang ke desa saja dulu, biar kamu bisa berpikir lebih jernih. Aku merasa ada yang tidak beres ketika ibuku mengajakku pulang ke desa tanpa sepengetahuan pacarku. Aku merasa seolah terpisah dari seluruh jiwaku. Setiap langkahku di desa terasa berat, seolah-olah ada sesuatu yang hilang. Wajahnya, senyumnya, dan kenangan-kenangan indah bersama dia terus menghantui pikiranku. Meskipun tubuhku ada di desa, hatiku tetap berada di kota bersamanya. Hari-hari berlalu dengan lambat. Di malam hari, aku terjaga lama, merenung di bawah langit malam yang penuh bintang. Bertanya-tanya apakah dia merasakan hal yang sama. Rindu yang semakin menumpuk membuatku semakin tak tenang. Hingga suatu hari, aku memutuskan untuk kembali ke kota. Aku membuat alasan sederhana kepada ibuku, mengatakan bahwa aku harus mengambil ijazah SMA-ku yang tertinggal. Namun, tujuan utamaku adalah bertemu dengannya. Setibanya di kota, perasaan lega menyergapku. Aku berjalan dengan cepat menuju rumahnya, berharap bisa melihat wajah yang begitu kurindukan. Namun sesampainya di sana, ada sesuatu yang terasa berbeda. Pintu rumahnya tertutup rapat, dan suasana sepi menyelimuti tempat itu. Aku mengetuk pintu dengan hati-hati, berharap mendengar suaranya. Beberapa saat kemudian, pintu terbuka. Namun yang muncul bukanlah dirinya, melainkan ibunya. Ekspresi wajahnya kaku, dan aku bisa merasakan ketegangan di antara kami. Dia sedang tidak ada di rumah, ucapnya singkat, tanpa memberitahu penjelasan lebih lanjut. Aku mencoba menghubunginya, tapi tak ada jawaban. Perasaan khawatir mulai menghantuiku. Aku menunggu di depan rumahnya, berharap dia akan pulang. Namun waktu terus berjalan, dan dia tak kunjung datang. Keesokan harinya, aku kembali ke rumahku di desa dengan perasaan hampa. Ibu mulai curiga dengan tingkah lakuku yang murung. Namun dia tidak banyak bertanya. Aku berusaha menahan rinduku, berusaha untuk tidak kembali ke kota lagi. Namun beberapa minggu kemudian, rasa rindu yang tak tertahankan membuatku ingin kembali melangkah ke kota. Namun kali ini aku tidak menyangka bahwa kebohonganku akan terungkap. Kakak laki-lakiku yang selama ini tak banyak bicara, memergoki kepergianku. Dia sudah menungguku di depan pintu rumah dengan ekspresi marah yang belum pernah kulihat sebelumnya. Kamu pikir bisa terus berbohong ya? Suaranya menggelegar di telingaku. Apa yang kamu kejar di sana? Apakah pacarmu itu lebih penting daripada keluarga kita? Aku terdiam, terkejut dengan kemarahannya. Dia lalu mengancam. Jika kamu pergi lagi ke sana, aku akan melaporkan dia ke polisi. Apa kamu ingin dia dipenjara? Ancaman itu membuatku takut. Aku tahu betapa seriusnya kakakku. Dengan perasaan tertekan, aku tak punya pilihan lain selain menuruti kemauannya. Aku tak jadi ke kota dan tetap tinggal di desa. Namun kali ini dengan perasaan takut yang menghantui. Setiap malam aku merenungkan keputusan yang kuambil.
Rasanya seperti berada di dalam penjara yang tak kasat mata, terjebak antara cinta dan keluarga. Aku tak tahu bagaimana caranya keluar dari situasi ini, dan yang bisa kulakukan hanyalah berharap bahwa waktu akan memberikan jawaban. Di desa, tekanan dari keluargaku semakin menjadi-jadi setiap harinya. Aku dihujani dengan nasihat dan larangan yang tak pernah berhenti. Mereka bilang aku salah memilih, bahwa pacarku tidak layak untukku. Kata-kata mereka mengiris hatiku. Namun di dalam lubuk hatiku, aku tahu bahwa perasaanku padanya adalah sesuatu yang nyata. Sesuatu yang tak bisa aku abaikan begitu saja. Malam-malam di desa terasa panjang dan sunyi. Rinduku semakin mendalam, dan aku mulai merasa bahwa aku tidak bisa lagi bertahan di bawah tekanan ini. Dalam keheningan malam, aku mengambil keputusan yang berani, melarikan diri. Aku tidak bisa hidup tanpa dia, dan aku siap melakukan apa saja untuk bisa bersamanya. Dengan hati-hati, aku mulai berkomunikasi dengannya secara diam-diam. Kami merencanakan pelarian ini dengan penuh kehati-hatian. Aku tahu resikonya besar, tapi tekadku sudah bulat. Kami sepakat bahwa dia akan menjemputku di malam hari, saat seluruh keluargaku tertidur lelap. Malam itu tiba aku keluar dari rumah dengan hanya mengenakan satu setel baju tidur. Aku tidak membawa apapun selain diriku sendiri dan cinta yang begitu besar di dalam hatiku. Kami bertemu di ujung desa, di tempat yang sudah kami sepakati sebelumnya. Saat melihatnya, rasa lega yang begitu mendalam memenuhi hatiku. Aku berlari ke arahnya dan kami berpelukan erat, seakan-akan dunia ini hanya milik kita berdua. Kami melarikan diri menuju kota, berharap bisa memulai kehidupan baru bersama. Sepanjang perjalanan, kami berbicara tentang masa depan, tentang mimpi-mimpi yang ingin kami wujudkan. Meskipun takut, ada semacam keyakinan dalam diriku bahwa cinta kami akan mengatasi semua rintangan yang ada di depan. Namun kenyataannya tidak seindah yang kami bayangkan. Saat tiba di rumah, kami disambut oleh kemarahan orang tuanya. Wajah mereka yang memerah dan suara mereka yang terdengar lantang di ruang yang sempit. Mereka marah karena mengetahui kami melarikan diri bersama tanpa sepengetahuan siapapun. "Apa yang kalian pikirkan?" seru ayahnya. Matanya menatap kami dengan penuh kekecewaan. "Kalian masih terlalu muda untuk memahami apa itu kehidupan. Melarikan diri bukanlah solusi." Aku hanya bisa terdiam, merasakan air mata yang menggenang di sudut mataku. Aku menggenggam tangannya dengan erat, berusaha mencari kekuatan di tengah solusi yang semakin kacau. Kami mencoba meyakinkan diri bahwa cinta kami akan bertahan melewati semua ini. Kami tahu bahwa kami berada dalam masalah yang besar, namun kami tidak punya tempat lain untuk pergi. Kami berharap bahwa suatu hari nanti orang tua kami akan mengerti, bahwa mereka akan melihat betapa tulusnya cinta kami. Namun di saat itu, kami hanya bisa bertahan, saling mendukung satu sama lain dalam kekacauan yang telah kami ciptakan. Mimpi-mimpi kami untuk hidup bahagia bersama mulai nampak jauh dari kenyataan. Namun aku tahu bahwa aku tidak bisa mundur lagi. Ini adalah jalan yang sudah kupilih, dan aku harus siap menghadapi konsekuensinya, apapun itu. Pagi itu, saat aku baru saja membuka mata, suara langkah kaki yang familiar membuat hatiku berdegup kencang. Aku terkejut saat melihat ibuku berdiri di ambang pintu. Wajahnya tegang dengan tatapan yang penuh amarah dan kekecewaan. Ternyata dia telah mengetahui segalanya, pelarian kami, tempat kami bersembunyi, semuanya. Tanpa banyak bicara, ibuku menarik tanganku dengan paksa, memaksaku keluar dari rumah itu. Pacarku mencoba menahannya, tetapi ibuku tak mau mendengar. Dia marah besar, merasa dikhianati oleh anaknya sendiri. "Kamu sudah membuat malu keluarga," serunya dengan suara bergetar. Aku tak mampu berkata apa-apa, hanya bisa menunduk, merasa bersalah dan tak berdaya. Akhirnya, aku dan pacarku diajak ibuku untuk pulang ke desa, karena ingin mensahkan hubungan kami dengan pernikahan. Namun sepanjang perjalanan kembali ke desa, suasana di dalam mobil begitu mencekam. Tak ada kata-kata yang terucap, hanya keheningan yang terasa berat. Namun di dalam hati, aku masih menyimpan secercah harapan. Ibuku sempat berjanji bahwa dia akan merestui hubungan kami dan menikahkan kami secara sah. Aku ingin percaya pada janji itu, bahwa semua penderitaan ini akan berakhir dengan kebahagiaan kami bersama.
Namun kenyataan yang menungguku di rumah jauh dari apa yang aku harapkan. Saat kami tiba di rumah, aku melihat keluargaku sedang berkumpul di ruang tamu. Wajah mereka menampilkan ekspresi marah yang tak bisa ditutupi. Tanpa memberikan kesempatan padaku untuk berbicara, mereka langsung mencaci maki pacarku. "Kamu pikir siapa kamu? Berani-beraninya membawa lari anak kami." Ayahku hanya menunduk di sudut ruangan. Diam namun tatapannya menusuk tajam. Pacarku hanya bisa berdiri di sana, menundukkan kepalanya tanpa mampu membalas kata-kata mereka. Aku bisa melihat luka yang dalam di matanya, luka yang tercipta dari penghinaan yang diterimanya. Dan rupanya janji pernikahanku dan pacarku itu ternyata hanya angin lalu. Tak ada persiapan pernikahan, tak ada pembicaraan lebih lanjut tentang masa depan kami. Sebaliknya, mereka malah membicarakan betapa tidak layaknya pacarku untuk menjadi bagian dari keluarga ini. Pacarku yang biasanya penuh dengan semangat, kini nampak kelelahan dan kecewa. Hari demi hari berlalu, dan harapan kami semakin pupus. Keluargaku memperlakukan pacarku dengan dingin, sementara aku juga harus menanggung sikap mereka yang semakin memperkeruh suasana. Pacarku akhirnya memutuskan untuk kembali ke kota, meninggalkanku di desa dengan hati yang hancur. Aku menangis menyaksikan punggungnya yang semakin menjauh, merasakan air mata yang mengalir tanpa bisa kutahan. Harapan kami untuk hidup bersama kini telah sirna, terkubur oleh tekanan dari orang-orang di sekitar kami. Aku kembali ke rumah dengan langkah yang berat, membawa pulang rasa sakit yang tak terucapkan, dan sebuah kenyataan pahit bahwa cinta kami meski tulus tak mampu melawan kenyataan yang kejam. Di desa, aku hanya bisa menatap kosong keluar jendela, mencoba menerima kenyataan bahwa dia telah pergi, bahwa mungkin kami memang tak akan pernah bisa untuk bersama. Hatiku terasa kosong, seolah-olah bagian dari diriku telah hilang bersama kepergiannya. Aku tidak tahu bagaimana caranya melanjutkan hidup tanpa dia, tanpa cinta yang selama ini menjadi pegangan dalam hidupku. Hari demi hari berlalu, namun penderitaan batin yang kurasakan semakin menghimpit. Di tengah kesunyian desa, ingatan tentang masa lalu terus menghantui pikiranku, menambah luka yang semakin mendalam. Sejak kecil, aku sudah terbiasa dengan kekerasan dan perlakuan kasar dari orang tuaku dan kakak-kakakku. Setiap kesalahan kecil yang kulakukan, atau bahkan kesalahan yang tidak kulakukan, selalu berakhir dengan hukuman yang menyakitkan. Kadang, alasan mereka tidak masuk akal, seolah mereka hanya mencari pelampiasan atas amarah yang entah berasal dari mana. Setiap kali teringat akan masa-masa itu, aku merasa seolah-olah hidup dalam penjara tanpa dinding. Keluargaku memperlakukanku bukan sebagai seorang anak atau saudara, melainkan seperti beban yang harus ditanggung. Rasa takut dan cemas semakin menyelimuti hari-hariku, membuatku merasa tak berharga dan sendirian di dunia ini. Namun di tengah kegelapan hidupku, hanya satu orang yang mampu memberiku cahaya. Dia laki-laki yang kucintai. Di saat semua memperlakukanku dengan kasar, dia hadir dengan kasih sayang yang tulus. Dia adalah satu-satunya yang membuatku merasa hidup dan memiliki harapan. Meski kami berasal dari latar belakang yang berbeda dan seringkali mendapat tekanan dari orang-orang di sekitar kami, cinta kami selalu memberi kekuatan untuk bertahan. Pada titik tertentu, aku mulai berpikir bahwa mungkin satu-satunya cara untuk lepas dari penderitaan ini adalah dengan meninggalkan rumah dan memulai hidup baru bersamanya. Tekanan dari keluargaku yang terus-menerus, ditambah dengan perasaan yang tak berdaya yang semakin membesar, membuat keputusan ini menjadi pilihan yang paling masuk akal bagiku. Akhirnya, aku memutuskan untuk menikah dengan pacarku secara wali hukum. Sebuah pernikahan siri yang hanya dihadiri oleh beberapa saksi. Tidak ada perayaan besar-besaran, tidak ada kemeriahan seperti yang diimpikan banyak orang. Pernikahan kami berlangsung sederhana, tanpa restu dari keluarga yang seharusnya mendukung kami. Namun di balik kesedihan itu, ada janji suci yang kami ucapkan satu sama lain. Janji untuk saling mencintai dan mendukung apapun yang terjadi. Meskipun kehidupan kami setelah pernikahan tidak mudah, kami tetap bersemangat untuk memulai segalanya dari nol. Kehidupan baru kami penuh dengan kekurangan. Kadang-kadang kami harus menghemat setiap rupiah untuk bisa makan sehari-hari. Namun tidak ada satupun dari kami yang mengeluh. Sebaliknya, kami berdua bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan. Berharap bahwa dengan usaha dan cinta kami akan bisa membangun masa depan yang lebih baik.
Tetapi meskipun telah hidup terpisah dari keluarga yang selalu menekan, penderitaan batin itu tidak sepenuhnya hilang. Setiap malam saat aku terbaring di ranjang, rasa takut dan cemas masih sering muncul, mengingatkanku akan masa lalu yang kelam. Aku mulai merasa bahwa meskipun fisikku telah bebas dari tekanan keluarga, jiwaku masih terperangkap dalam trauma yang mendalam. Pernikahan kami, meski dilandasi cinta, tidak serta-merta menghapus luka-luka itu. Sebaliknya, dalam keheningan malam, aku sering merasa seolah-olah ada beban yang tak terlihat, terus-menerus menekanku. Perasaan tidak berdaya dan takut kembali muncul, seolah bayang-bayang masa lalu mengejarku kemanapun aku pergi. Namun di tengah semua ini, aku tetap berpegang pada janji yang telah kami buat. Kami berdua tahu bahwa kehidupan ini tidak akan mudah, tetapi kami percaya bahwa cinta kami cukup kuat untuk mengatasi semua rintangan. Kami berusaha saling mendukung, saling menguatkan, dan yang terpenting saling mencintai meskipun dunia seakan-akan menolak kebersamaan kami. Meskipun hidup kami penuh dengan kesulitan, di setiap senyumnya aku menemukan harapan. Di setiap genggaman tangannya, aku merasakan kekuatan yang terus melangkah. Dan meskipun jalan yang kami tempuh berliku dan penuh cobaan, aku percaya bahwa selama kami bersama, kami bisa mengatasi segalanya. Namun jauh di dalam hatiku, aku sadar bahwa ada hal-hal yang tidak bisa disembuhkan hanya dengan cinta. Luka-luka dari masa lalu yang masih ada, dan terkadang aku merasa takut bahwa suatu hari nanti mereka akan kembali menghantuiku dan merusak kebahagiaan yang telah kami perjuangkan bersama. Tapi untuk saat ini, aku memilih untuk menikmati setiap detik yang kami habiskan bersama, mencoba melupakan masa lalu dan fokus pada masa depan yang sedang kami bangun. Di rumah kontrakan kami, meskipun kehidupan penuh dengan kesulitan, setidaknya aku merasa nyaman. Disinilah bersama dengan dia yang kucintai, aku mencoba menemukan kembali diriku yang telah lama hilang, dan menemukan lembaran baru dalam hidupku. Setelah menikah, perlahan tapi pasti, kehidupan kami mulai menemukan ritmenya. Suamiku berhasil mendapatkan pekerjaan sebagai teknisi di sebuah perusahaan. Meski gajinya tidak besar, cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kami. Kami tidak lagi harus menghitung setiap rupiah untuk makan atau membayar sewa rumah. Meskipun hidup kami masih sederhana, namun ada kebahagiaan yang tak ternilai dalam setiap langkah kecil menuju kestabilan yang kami capai bersama. Kehamilan anak pertama kami menjadi anugerah yang melengkapi kebahagiaan itu. Setiap hari aku merasakan cinta suamiku yang tak berkurang, meskipun beban hidup terus bertambah. Kehidupan terasa indah dan penuh harapan. Namun, ketika aku mengandung anak kedua, sesuatu dalam hubungan kami mulai berubah. Pada awalnya, aku mencoba mengabaikan perasaan aneh yang muncul ketika suamiku mulai sering pulang larut malam. Dia selalu punya alasan, pekerjaan lembur, pertemuan mendadak, atau mengantar rekan kerjanya pulang. Tapi di balik senyuman yang lelah, aku bisa merasakan ada sesuatu yang disembunyikannya. Kecurigaanku semakin menguat ketika aku mulai mendengar cerita tentang seorang teman perempuan yang sering bersama suamiku di kantor. Namanya disebut beberapa kali dalam percakapan antara suamiku dan rekan kerjanya saat mereka kebetulan berbicara di telepon. Awalnya aku menganggapnya sebagai hal yang biasa, namun semakin hari hatiku mulai terundung kecemasan. Suamiku mengatakan bahwa dia diantar jemput oleh teman lelakinya dari kantor, namun aku mulai merasa ada yang tidak beres. Perubahan dalam sikapnya yang semakin terasa. Dia mulai lebih sering menghabiskan waktu di luar, dan ketika di rumah, dia nampak lebih sering memeriksa ponselnya dengan cemas. Setiap kali aku bertanya tentang hari-harinya, jawabannya terasa singkat dan tergesa-gesa, seolah-olah dia ingin menghindari pembicaraan lebih lanjut. Aku mencoba mempercayainya, mencoba mengingat betapa tulus cintanya di awal pernikahan kami. Tapi perasaan tidak aman yang semakin mengakar di dalam diriku tak bisa kuabaikan. Aku mulai memeriksa ponselnya diam-diam, berharap menemukan jawaban atas kecurigaanku. Namun yang kutemukan hanyalah pesan-pesan singkat yang terkesan biasa saja. Meskipun ada sesuatu yang terasa salah di dalam nada pembicaraan mereka. Kecemasanku semakin menjadi ketika suatu hari, aku melihat suamiku bersama perempuan itu saat aku kebetulan berada di dekat kantornya. Mereka nampak sangat dekat, tertawa bersama,
dan aku bisa melihat sorot matanya yang dulu selalu diberikan kepadaku, kini tertuju pada orang lain. Hati ini seakan remuk, seolah-olah semua yang telah kami bangun bersama perlahan-lahan luntuh. Malam itu, aku mencoba berbicara dengannya, mencoba mengungkapkan semua ketakutan dan kecemasanku. Namun, suamiku hanya tersenyum dan mengatakan bahwa aku hanya terlalu sensitif karena kehamilanku. Dia meyakinkanku bahwa tidak ada yang perlu dicemaskan, bahwa dia mencintaiku dan hanya aku yang ada di hatinya. Tapi di balik kata-katanya, aku bisa merasakan jarak yang semakin menjauh di antara kami. Kehamilan anak kedua kami seharusnya menjadi momen kebahagiaan yang membawa kami lebih dekat. Namun kenyataannya justru sebaliknya. Aku merasa semakin terasing dalam pernikahanku sendiri, berjuang melawan rasa takut dan ketidakpercayaan yang semakin menggerogoti hatiku. Setiap malam, aku terbaring sendirian di ranjang, merasakan bayi yang tumbuh di dalam perutku, sambil bertanya-tanya apakah suamiku benar-benar ada untuk kami. Aku mencoba bertahan, mencoba meyakinkan diriku bahwa ini hanyalah ujian dalam pernikahan kami. Namun, semakin aku berusaha, semakin aku merasa kehilangan kendali atas hidupku. Perasaan cemburu dan ketidakpercayaan mulai menguasai pikiranku, membuatku sulit untuk berpikir jernih. Setiap kali suamiku keluar rumah, aku dilanda kecemasan yang tak bisa kuhentikan. Meski demikian, aku tetap berusaha menyembunyikan perasaanku, mencoba menjadi istri dan ibu yang baik untuk keluarga kami. Aku ingin percaya bahwa semua ini hanyalah sementara, bahwa kami akan melewati masa sulit ini bersama. Tapi di lubuk hatiku, aku tahu bahwa cinta kami sedang diuji, dan aku tidak tahu apakah kami bisa melewati semua ini tanpa terluka lebih dalam. Perlahan tapi pasti, kebahagiaan yang dulu menghiasi hari-hari kami mulai pudar, digantikan oleh rasa was-was yang mulai menghantui. Cinta yang dulu kami percaya bisa mengatasi segalanya kini terasa rapuh, seolah-olah hanya menunggu waktu untuk runtuh. Aku tidak tahu bagaimana akhir dari semua ini, tetapi satu hal yang pasti, aku tidak ingin kehilangan dia, meski rasa takut dan kecemasan terus menguasai hatiku. Kecurigaan yang semakin menguat di dalam hatiku, akhirnya mencapai pada puncaknya pada suatu malam, ketika suamiku tertidur lelap di sampingku. Aku yang tidak bisa tidur karena perasaan resah, meraih ponselnya yang tergeletak di meja samping tempat tidur. Tanganku gemetar saat membuka layar. Dan apa yang kutemukan membuat dunia seakan berhenti berputar. Ada pesan-pesan dari wanita yang selama ini kucurigai. Pesan-pesan yang penuh dengan kata-kata mesra, janji-janji untuk bertemu, dan bahkan foto-foto yang tak pantas. Hati yang dulu penuh dengan cinta kini hancur berkeping-keping. Rasa sakit itu begitu nyata, seolah-olah seseorang menusuk jantungku dengan belati. Aku tak percaya suamiku yang dulu begitu kupercayai, kini mengkhianati dengan cara yang paling menyakitkan. Aku tidak bisa menahan amarahku. Dengan hati yang tersayat-sayat, aku membangunkan suamiku dengan kasar, melemparkan ponselnya ke arah wajahnya. "Apa maksudmu ini, Mas?" teriakku. Air mata mengalir tanpa bisa dihentikan. Suamiku terkejut, wajahnya pucat melihat layar ponselnya yang terbuka di hadapannya. Dia mencoba meraih tanganku, berusaha menjelaskan, tapi aku tak ingin mendengarkan alasannya. Kami bertengkar hebat malam itu. Suara kami membelah keheningan malam. Aku menuntut penjelasan, sementara suamiku berkali-kali meminta maaf, berjanji bahwa semua itu tidak berarti apa-apa. "Itu hanya perintah dari atasan," katanya dengan suara yang penuh penyesalan, berusaha meyakinkanku bahwa hubungan mereka tidak lebih dari sekedar profesional. Namun dalam hatiku, aku tahu bahwa janji-janji suamiku hanyalah janji kosong. Aku merasa dihianati, tidak hanya sebagai istri tetapi juga sebagai seorang wanita yang telah mempercayai sepenuh hatinya. Rasa sakit itu membuatku sulit untuk bernafas, membuatku merasa seperti orang asing dalam rumahku sendiri. Aku tak bisa lagi memandangnya tanpa merasa muak. Pertengkaran kami tidak hanya berakhir di rumah. Masalah ini akhirnya sampai ke kantor suamiku, menimbulkan kegemparan di antara rekan kerjanya. Bosnya memanggil kami untuk berbicara secara pribadi, meyakinkan bahwa tidak ada hubungan apa-apa antara suamiku dengan wanita itu, bahwa semuanya hanyalah perintah dari atasan. Namun kata-kata bosnya tidak cukup untuk merendahkan luka yang telah menganga di hatiku. Hari demi hari berlalu,
dan aku berusaha keras untuk mempercayai suamiku lagi. Namun kepercayaan itu tidak mudah untuk kupulihkan. Setiap kali dia terlambat pulang, aku diliputi kecemasan. Setiap kali ponselnya berdering, hatiku seakan berhenti berdetak. Aku mencoba untuk tetap tenang, tapi setiap hal kecil mengingatkanku pada pengkhianatan yang telah dia lakukan. Hingga suatu hari, kecurigaanku kembali terbukti ketika aku menemukan foto-foto tidak senonoh lagi di ponselnya. Kali ini perasaanku hancur berkeping-keping. Aku merasa sudah tak kuat lagi, seolah-olah semua yang kami bangun bersama selama ini hanyalah ilusi. Amarah dan kesedihan menyelimuti diriku. Dengan suara bergetar, aku menyampaikan kepadanya bahwa aku tidak bisa hidup seperti ini lagi. Aku meminta cerai. Namun suamiku kali ini tidak lagi mengelak atau memberikan alasan. Dia hanya menatapku dengan mata yang penuh penyesalan dan air mata yang menggenang. Dia berlutut di hadapanku, memohon ampun, berjanji untuk berubah. Aku tahu aku telah menghancurkan segalanya, tapi tolong beri aku satu kesempatan lagi, katanya dengan suara yang penuh harap. Suaranya yang bergetar dan ekspresi wajahnya yang penuh ketakutan membuat hatiku luluh. Aku bimbang di antara rasa sakit yang mendalam dan cinta yang pernah kami miliki. Dalam diriku, ada perasaan bahwa mungkin dia benar-benar ingin berubah, bahwa mungkin masih ada harapan untuk kami. Dengan berat hati, aku memberinya kesempatan terakhir, berharap bahwa kali ini dia akan menepati janjinya. Namun meski aku mencoba, bayang-bayang pengkhianatan itu tetap menghantuiku. Setiap hari adalah perjuangan untuk mempercayai kembali, dan setiap hari aku harus melawan rasa takut bahwa dia akan mengulangi kesalahannya. Cinta kami diuji dan aku hanya bisa berharap bahwa kami akan mampu melewati badai ini, bahwa cinta yang dulu begitu kuat bisa bertahan meski dikhianati. Janji-janji yang suamiku ucapkan dengan penuh penyesalan ternyata hanya angin lalu. Seiring berjalannya waktu, dia kembali mengulangi kesalahan yang sama. Dan kali ini, hatiku tidak lagi bisa mengabaikan fakta bahwa hubungan kami semakin dipenuhi oleh kebohongan dan kepalsuan. Setiap kali aku mencoba memaafkan, dia akan menemukan cara untuk menghancurkan kepercayaan yang susah payah kubangun kembali. Di satu sisi, aku merasa tak tahan lagi menjalani hubungan yang penuh dengan kekecewaan ini. Rasa cinta yang dulu menyala begitu terang kini telah pudar, tergantikan oleh rasa sakit dan kepedihan. Malam-malam panjang yang seharusnya diisi dengan canda tawa keluarga, kini hanya dipenuhi dengan keheningan yang menyakitkan. Aku sering terbangun di tengah malam, memandang suamiku yang tidur di sampingku, dan merasa seolah-olah aku berbagi tempat tidur dengan orang asing. Namun di sisi lain, ada sesuatu yang menahanku untuk pergi. Anak-anakku yang masih kecil, wajah mereka yang polos dan penuh harapan, membuat hatiku hancur memikirkan dampak dari perceraian terhadap mereka. Aku tidak ingin mereka tumbuh tanpa ayah, tanpa keluarga yang utuh. Setiap kali aku melihat mereka tertawa, aku merasakan tusukan di hatiku. Bertanya-tanya apakah aku egois jika memilih kebahagiaanku sendiri di atas kebahagiaan mereka. Ibuku juga menjadi beban pikiran lain yang tak bisa kuabaikan. Dia selalu menekankan pentingnya mempertahankan rumah tangga, apapun yang telah terjadi. Baginya, perceraian adalah aib, dan dia tak ingin melihat anaknya mengikuti jejak pernikahan yang gagal. Setiap kali aku mencoba berbicara perasaanku, dia selalu menekanku bahwa suamiku adalah tanggung jawabku, dan bahwa aku harus sabar menghadapinya. Kata-kata itu membuatku merasa semakin terjebak dalam lingkaran penderitaan yang tiada akhir. Aku mulai sadar bahwa suamiku mungkin tidak akan berubah, sifatnya yang akrab dengan wanita lain, bahwa jika itu hanya untuk hiburan semata, sudah cukup untuk merusak semua kepercayaan yang pernah ada. Bagiku, keintiman emosional yang dia bagikan dengan wanita lain lebih menyakitkan daripada sekedar pengkhianatan fisik. Itu adalah pengkhianatan terhadap cinta yang dulu kami miliki, terhadap janji-janji yang pernah kami buat. Setiap hari terasa seperti medan perang batin yang tiada henti. Di satu sisi ada rasa tanggung jawab dan keinginan untuk menjaga keluarga ini tetap utuh. Di sisi lain ada rasa sakit yang semakin sulit untuk diabaikan. Aku merasa terjebak dalam dilema yang tak memiliki jalan keluar. Pikiran untuk mengakhiri semuanya selalu mengintai di sudut pikiranku.
Meninggalkan suamiku dan memulai hidup baru mungkin adalah solusi terbaik untuk diriku. Tetapi bayangan akan dampaknya terhadap anak-anak selalu menghantuiku. Setiap langkah yang ingin kuambil terasa seperti langkah menuju jurang, dan aku hanya bisa berharap bahwa akhirnya aku akan menemukan jalan yang benar. Namun di tengah semua kebingungan ini, aku tahu satu hal yang pasti. Aku tidak bisa terus hidup seperti ini. Sesuatu harus berubah, entah itu suamiku atau diriku sendiri. Aku hanya belum tahu bagaimana cara untuk memulai perubahan itu, dan apakah aku memiliki kekuatan untuk menghadapi semua konsekuensinya. Akhirnya, setelah berbulan-bulan hidup dalam bayang-bayang kebingungan dan rasa sakit, aku sampai pada sebuah kesimpulan yang tak bisa lagi kuhindari. Perceraian adalah jalan yang terbaik. Meskipun berat, aku harus mengakui bahwa mempertahankan hubungan ini hanya menambah penderitaan bagi diriku dan anak-anakku. Terlalu banyak luka yang telah terbuka, terlalu banyak kepercayaan yang telah hancur. Tidak ada lagi harapan yang bisa kupegang. Dengan hati yang berat, aku mulai mempersiapkan diri untuk perpisahan yang tak terelakkan ini. Aku tahu bahwa keputusan ini akan membawa konsekuensi yang besar. Tapi aku tidak bisa terus mengorbankan diriku dalam hubungan yang penuh dengan kebohongan dan pengkhianatan ini. Aku harus memikirkan masa depan, bukan hanya untuk diriku sendiri, tetapi juga untuk anak-anakku yang berhak mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Suatu malam, setelah anak-anak tertidur, aku duduk berdua dengan suamiku di ruang tamu. Untuk pertama kalinya, aku berbicara dengan tenang dan tegas. "Aku ingin kita bercerai," kataku, suaraku bergetar. Dia terdiam, seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. "Kamu serius?" tanyanya. Ekspresi wajahnya campuran antara ketidakpercayaan dan kepanikan. "Aku tidak bisa terus seperti ini. Ini bukan kehidupan yang aku inginkan. Bukan kehidupan yang kita impikan dulu. Kita sudah mencoba, tapi semua hanya semakin buruk. Aku ingin kita berpisah dengan baik-baik." Dia mencoba membujukku, lagi-lagi berjanji untuk berubah. Namun kali ini hatiku sudah tidak bisa lagi tertipu. Aku telah mendengar janji-janji itu berkali-kali, dan semuanya bohong. Suamiku akhirnya mengerti bahwa kali ini aku serius. Dengan wajah yang penuh kekecewaan, dia mengangguk mengikhlaskan diriku pergi darinya. Proses perceraian tidak mudah, namun dengan dukungan dari teman-teman dekat dan pengacara yang baik, akhirnya semuanya berjalan lancar. Aku mendapatkan hak asuh anak-anak, dan kami memulai hidup baru di tempat yang berbeda. Tidak ada lagi bayang-bayang masa lalu, tidak ada lagi ketakutan akan pengkhianatan. Meski ada saat-saat ketika aku merindukan masa-masa indah yang pernah kami lalui, aku tahu bahwa keputusan untuk bercerai adalah keputusan yang tepat. Aku dan anak-anakku kini memiliki kehidupan yang lebih damai, lebih bebas, dan lebih bahagia. Setelah bertahun-tahun terjebak dalam hubungan yang merusak, akhirnya aku menemukan keberanian untuk memilih kebahagiaanku sendiri. Aku belajar bahwa terkadang melepaskan sesuatu yang pernah sangat berharga adalah langkah pertama menuju kebahagiaan yang lebih besar. Dan itulah yang aku lakukan. Aku memilih untuk mencintai diriku sendiri dan anak-anakku, serta memulai awal yang baru dengan hati yang lapang. Perjalanan ini tidak mudah, tetapi akhirnya aku berhasil menemukan cahaya di ujung lorong yang gelap. Inilah akhir dari bab yang penuh luka dalam hidupku, dan awal dari cerita baru yang penuh harapan.